ada sidang psikologi semester 3 yang membawakan inflammatory and condition of the malignant threat, hepatitis and related pain condition or depression epididymitis. Untuk hepatitis sendiri ini ada klasifikasi di mana klasifikasi ini dilakukan oleh National Institute of Health, di mana untuk klasifikasi kategori pertama ini merupakan akut bakterial prostatitis, di mana untuk secara definisi itu merupakan infeksi akut pada prostat. Untuk kategori kedua ini merupakan kronik bakterial prostatitis, di mana secara definisi ini infeksi berulang pada kelenjar prostat dengan bakteri yang sering. Untuk kategori 3 dibagi menjadi 2, inflammatory chronic prostatitis atau pelvic pain syndrome. Yang A ini didefinisikan terdapat adanya sel darah putih pada cairan semen atau prostat message ataupun spotted bladder urine 3. Lalu untuk kategori 3B ini adalah non-inflammatory chronic prostatitis atau pelvic pain syndrome. Ini tidak ditemukan adanya sel darah putih pada cairan semen maupun yang lain. Untuk kategori 4 ini adalah simptomatik inflammatory prostatitis, di mana secara definisi ini semen analisisnya ini abnormal, terus ada peningkatan nilai PSA. Selain itu ini biasanya ditemukan secara insidental saat setelah dilakukan biopsi prostat. Untuk kategori 1 ini prostatitis bakterial akut, di mana ini merupakan paling sering ada 2 puncak, di mana pada usia 20 sampai 40 tahun, untuk puncak kedua lebih dari 60 tahun. Untuk penyebabnya ini merupakan infeksi ascending yang melalui uretra. Selain itu adanya reflux intraprostatic urine, dan itu juga bisa dari hematogen. Untuk faktor risiko ini faktor risiko untuk terjadinya prostatitis bakterial akut, seperti hubungan seksual tanpa kondom, bahkan anal seks. Selain itu hemosis, penggunaan kateter kondom, kateter uretra, serta prosedur biopsi bahkan endoskopi dari prostatitis sendiri. Nah, untuk mikroorganismenya ini paling sering disebabkan oleh E. coli. Selain itu juga untuk sign and symptomnya ini seperti acute urinary tract infection, di mana ada dysuria serta frekuensi. Selain itu untuk sign and symptom dari sistemiknya ini ditemukan adanya demam, myalgia, sampai malaise. Dan itu pada pemeriksaan fisik juga didapatkan protat lunak serta bengkak. Untuk selanjutnya bisa dilakukan tes darah, public blood count, selain itu urinalisis serta kultur urin pada pengambilan sampel midstream. Untuk antibiotik ini adalah terapi yang paling utama karena memang ini adalah infeksi dari bakterial akut. Untuk kategori 2, ini prostatitis kronis bakterial, karena infeksi saluran kemih ini berulang, jadi dengan organisme yang sama dan dengan gejala yang sama. Untuk diagnosis ini ditegakkan dengan menggunakan pre dan post message test. Terus selain itu perawatan prostatitis kategori 2 ini biasanya memang terbatas pada antibiotik yang dapat menembus prostat. Jadi memang tidak sembarang antibiotik bisa menembus prostat itu sendiri. Selain itu lama pengobatan ini belum ada konsensus yang secara rinci menyebutkan. Untuk expert opinion menyebutkan bahwa pengobatan ini selama 4 sampai 6 minggu. Untuk kategori 3 ini chronic prostatitis atau pelvic pain syndrome, di mana ini untuk penyebab sama patogenesisnya ini sementara belum sepenuhnya diketahui. Namun ada beberapa hipotesa di mana untuk etiologinya sendiri ini salah satunya infeksi, inflamasi, selain itu adanya abnormal dari neurologis, selain itu ada diskusi dasar panggul, faktor psikososial, dan ada kelainan endokrin yang berhubungan dengan hipotalamus pituitary adrenalasis, di mana nantinya berpengaruh pada penurunan ACTH. Selain itu, etiologi yang lain itu ada genetik, di mana pada anak-anak dengan orang tua yang sebelumnya
mengalami chronic prostatitis atau pelvic pain syndrome akan lebih cenderung mengalami juga. Dan itu ada biomarker. Ini nerve growth factor atau NGF, ini nervapida yang sering berperan dalam proses sepsis. Jadi pada pasien-pasien dengan pelvic pain syndrome ini cenderung ambang nyerinya meningkat. Selain itu adanya abnormal central processing, di mana ambang nyeri pada pasien dengan ini tidak meningkat. Jadi untuk pelvic pain syndrome atau chronic prostatitis kategori 3 ini merupakan sebenarnya diagnosis yang istilahnya dipakai yang paling terakhir. Jika memang diagnosis sebelumnya, atau kita bisa mengeksklusi dari penyakit-penyakit yang memang seharusnya itu didapatkan, seperti uretritis aktif, kanker urogenital, urinary tract disease, struktur uretra, ini yang berimbas pada fungsionalitas, dan itu juga adanya kelainan neurogenik yang pada buli. Jadi ketika memang tidak adanya semua kelainan yang kita cek, maka kita bisa menaruhkan diagnosis chronic prostatitis pelvic pain syndrome kategori 3. Ini untuk gejala chronic prostatitis pelvic pain syndrome. Ini gejalanya umum seperti BPH. Namun yang membedakan ini lebih ke arah nyeri dari panggul itu sendiri. Selain itu, ada indeks dominan di mana nyeri ini bisa dirasakan pasien pada area perineum, suprapubik, testis, penis, bahkan saat nyeri ejakulasi, bahkan di surya. Bahkan ke depannya juga adanya gangguan kualitas hidup terhadap gejala kencingnya. Untuk prevalensi lokasi ini paling sering dari Campbell sendiri menerangkan bahwa di perineum sebesar 63,3%. Selain itu, yang kedua testis 57,6%, ujung penis 32,4%, daerah suprabubik 42,3%, surya sebanyak 43,3%, dan nyeri dengan ejakulasi ini 47,7% pada pasien dengan pelvic pain syndrome chronic prostatitis yang kategori 3. Untuk terapi sendiri, terapi menggunakan terapi antimikrobia atau antibiotik, di mana penggunaannya memang pada golongan quinolan atau tetracycline yang dapat menembus barrier dalam artian bisa masuk ke dalam prostat. Ini selama minimal 6 minggu pada pasien yang belum diobati dengan durasi kurang dari 1 tahun. Untuk terapi antibiotik ini bisa diulang 4 hingga 6 minggu. Jadi bisa diberikan bila sumber bakterinya sudah dikonfirmasi, ataupun jika tidak ada respon dalam terapi yang pertama. Ini juga dalam Campbell menerangkan bahwa terapi kombinasi menggunakan alpha blocker ini pada pasien pelvic pain syndrome kurang dari 1 tahun ini juga menghasilkan eksklusi luaran yang bagus. Untuk monoterapi antiinflamasi ini tidak dianjurkan tetapi dapat digunakan sebagai kombinasi terapi seperti terapi multimodal bersamaan dengan antibiotik dan alpha blocker. Nah, ini untuk konservatifnya, ini kita paling bisa mengedukasi pada pasien-pasien dengan pelvic pain syndrome seperti perubahan gaya hidup, diet dan olahraga, manajemen stres, karena pelvic pain syndrome ini melekat kaitannya dengan manajemen stres. Selain itu akupuntur, selain itu terapi dasar panggul ataupun relaksasi otot rahang. Ini kita masuk ke akut dan kronik orkitis dan orkisalia. Untuk orkitis akut ini di mana bisa ditemukan pada laki-laki lebih dari 35 tahun. Ini paling sering mengalami infeksi bakteri, terutama bakteri gram negatif. Di mana ada juga orkitis virus, di mana yang paling sering pada pasien yang pubertas ini terinfeksi ketika setelah bahkan 6 bulan setelah itu bisa keluar seperti manifestasi nyeri pada testisnya. Nah, ini berhubungan dengan epididimitis dan demam. Ini biasanya sembuh dalam waktu 1 minggu. Untuk evaluasi kita bisa menanyakan riwayat seksual aktif atau tidak. Untuk selain itu ada instrumentasi atau pembedahan
sebelumnya, adanya riwayat trauma, dan durasi nyeri. Nah, itu juga kita bisa melakukan kultur urin. Ini dilakukan pada pasien-pasien dengan aktivitas sosial yang seksual yang aktif, di mana paling sering juga aktivitas aktif juga disebabkan karena penyakit menular seksual. Untuk terapi antibiotik menggunakan yang sensitif pada gram negatif. Selain itu, ketika mama terdapat penyakit menular seksual atau infeksi gitu ya, yang berpengaruh pada penyakit menular seksual, kita bisa mengobati penyakit menular seksualnya. Ini ortalgia kronik, di mana ortalgia ini didefinisikan sebagai nyeri skrotum, ini intermittent, bisa konstan juga, yang berlangsung setidaknya 3 bulan dan dapat bersifat unilateral maupun bilateral. Di mana nyeri ini tidak terbatas hanya pada testis dan skrotum, terus merupakan bagian dari masalah nyeri panggul yang lebih besar, termasuk lokasi dan konsisten dengan adanya tadi chronic pelvic syndrome. Ini untuk penyebab orkialgia 30% ini pada pria yang menjalani vasektomi. Selain itu ada cedera iatrogenik, bahkan disfungsi dasar panggul. Untuk evaluasi kita bisa menggunakan USG Doppler duplex ini untuk melihat kelainan dari anatomis atau bawaan, atau mungkin kita curiga adanya mas. Untuk terapi ini antibiotik umumnya digunakan, tapi ini jarang. Biasanya kita bisa digunakan itu doxycycline. Selain itu, ketika mama tidak ada pengaruh yang signifikan, kita bisa menggunakan intervensi seperti spermatic cord block untuk menekan persarapan ataupun nyeri yang ditimbulkan. Untuk akut epididymitis ini didefinisikan ini sebagai nyeri bengkak dan radang pada epididymis yang berlangsung lebih dari 6 minggu. Ini pada usia kurang dari 35 tahun, ini biasanya disebabkan karena infeksi menular seksual. Untuk usia lebih dari 35 tahun, ini biasanya disebabkan oleh bakteri enterik, namun tidak selalu menjadi penyebab yang utama. Untuk virus, ini bukan merupakan faktor penyebab epididymitis akut yang signifikan dan gondong tidak terdeteksi. Untuk 13% kasus, ini masih belum teridentifikasi untuk penyebab mikrobial. Untuk evaluasi diagnostik, ini untuk kita harus menilai jumlah sel darah putih. Selain itu kita juga bisa melaksanakan urin kultur. Selain itu urin rutin, penilaian peradangan leukosit esterase pada pengambilan sampel urin. Yang pertama, pemeriksaan mikroskopis sedimen dari urin pengambilan yang pertama. Untuk terapi, kita bisa menggunakan ceftriaxone 250 mg dalam dosis tunggal, dibilang muskular, ditambah doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari dalam 10 hari. Untuk kelompok 2, bisa menggunakan levofloxacin 500 mg per oral setiap hari, atau fluoxacin 300 mg 2 kali sehari selama 10 hari. Akut kronik epididymitis kronis ini mirip dengan orkialgia, yaitu gejala ketidaknyamanan atau nyeri selama setidaknya 3 bulan. Ini terlokalisir pada satu atau kedua epididymis. Dan ini tidak ada penyebab yang jelas, dapat disebabkan oleh inflamasi ataupun post-obstruktif seperti vasektomi dan epididymialgia kronis. Untuk evaluasi seperti riwayat kesehatan, terus pemeriksaan fisik, sebelumnya ada riwayat diabetes ataupun yang lainnya, dan itu juga bisa kita melakukan tes laboratorium dan urinalisis, bahkan hingga sampai kultur urin. Untuk terapi ini konservatif, jadi pertama kali kita tidak melakukan intervensi yang terlalu berlebihan. Selain itu, ini bisa kita mengesampingkan keganasan. Ini untuk memberikan konseling terlebih dahulu kepada pasien mengenai sifat jinak dari kondisi ini. Terus untuk kita bisa melakukan pemasangan structural support dan kompres hangat, ini mungkin bermanfaat pada pasien dengan epididymialgia. Selain itu, ada beberapa jenis obat, termasuk antibiotik, antiradang, terapi herbal, dan ansiolitik. Kalau untuk epididymialgia yang terkait dengan obat TB, dengan patogen TB, kita bisa
menterapinya menggunakan obat itu. Ini untuk terapi non medikamentosa. Untuk minimal invasif ini bisa menggunakan terapi fisik dasar panggul. Selain itu juga kita usahakan push radiofrekuensi dari spermatic cord ini istilahnya mendenervasi korda spermatika. Dan itu ada juga pembedahan di mana kita bisa melakukan vasovastomi atau vasoepididymostomi untuk terapi dari nyeri post-vasektomi. Selain itu juga ada microsurgical denervation, ini secara pembedahan. Terus ada epididymectomy untuk nyeri kronik. Dan itu ada filectomy untuk kronik nyeri pada spektra. Ini untuk algoritmenya, di mana pasien ketika ada scrotal pain, kita bisa melihat untuk kedepannya apakah ini terjadi karena iskemi atau infeksi, akan malignansi. Ketika nyerinya dia persisten, maka kita bisa membagi ini post-vasektomi atau tidak. Ketika post-vasektomi, ini kita bisa melakukan reversal vasovasektomi atau epididymoplastektomi. Untuk yang tidak dengan post-vasektomi, ini kita evaluasi lagi untuk persisten dari nyerinya. Terus ini kita lakukan microsurgical denervation. Terima kasih, dokter.